Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari berbagai unsur. Maka lengkaplah ketika syariah ajaran baginda Nabi Muhammad ini sangat lengkap untuk disediakan sebagai jalan penghambaan beribadah. Allah ciptakan kita penglihatan mata, maka ada ibadah melalui melihat, membaca Al-Quran. Allah ciptakan pendengaran, maka dengan mendengarkan, menyimak hal yang bermanfaat menjadi nilai ibadah. Allah ciptakan lisan, maka ketika seseorang berzikir membaca Al-Quran, di sanalah ada nilai pahalanya. Begitu juga ketika Allah ciptakan pikiran, ketika seseorang merenung, berfikir, bahkan ada perintah afala ta'qilun, afala tatafakkarun, sebagai motivasi agar kita beribadah fikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mari bersama-sama. Allahumma inni a'udzu bika أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حضرة المحترمين ساداتنا العلماء, para kiai, para habaib, keluarga besar Takmir Masjid Baitur Rahman Banyuwangi, para jamaah iktikaf, seluruh kaum muslimin muslimat, hafidhakumullahu jami'an. Semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berada di penghujung Ramadan, semoga kita sesuai dengan nasihatnya para ulama, innamal a'mal bil khawatim. Amal itu ditentukan pada bagian akhirnya. Terkadang seseorang di awal kebaikannya dia sulit mencapai suatu prestasi keistiqomahan, tetapi menjelang akhir barulah kemudian Allah anugerahkan hidayah, taufik, ma'unah, kekuatan, sehingga ia dijadikan orang yang husnul khitam. Begitu juga dengan Ramadan kita. Mungkin di awal banyak di antara kita yang masih lalai, belum sadar bahwa kita berada di bulan Ramadan. Begitu pula di pertengahan, di antara kita masih ada yang tersibukkan oleh urusan duniawi, urusan pekerjaan. Semoga sisa dari madrasah Ramadan ini kita masih ada kesempatan untuk mengisinya dengan kebaikan, dan itu menjadi penentu akhir kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Sedikit mengulas tentang doa Nabi yang baru kita baca bersama-sama.
Allahumma inni a'udzubika an adilla au udallah. Ya Allah, saya mohon perlindungan dari menyesatkan atau disesatkan, au azilla au zallah, atau menggelincirkan atau tergelincirkan, au azlima au dzlamah, dari menganiaya atau teraniaya, au ajhala au yujhala alayya, atau dari membodohi orang atau dibodohi oleh orang lain. Doa ini sebenarnya secara kronologis, asbabul wurud, Nabi keluar dari kediaman beliau hendak bepergian, maka dibacalah doa ini. Maka disebut dalam sejumlah literatur kitab hadis doa ketika keluar dari rumah. Tetapi para ulama memahaminya dengan pemahaman yang lain. Dalam kitab Adabud Dunya Waddin, Adabul Alim wal Muta'allim, dijelaskan bahwa doa ini penting dibaca oleh para guru, para muallim ketika hendak bepergian menuju tempat taklimnya, tempat mengajarnya. Mengapa? Karena maknanya sangat sesuai. Makna dari kandungan doa tersebut sangat tepat dibacakan ketika seorang menyampaikan amanat ilmu, dan seluruh yang dihadapi para talibul ilmi juga akan menerima proses ilmu. Di sini ada proses transfer keilmuan yang harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Maka 4 permohonan tadi sangat penting sekali sekiranya ketika fitnah zaman semakin kita rasakan, di mana terkadang majelis ilmu belum tentu benar-benar mendatangkan apa yang dirindukan oleh yang dahaga. Setiap orang yang dahaga dengan keilmuannya. Tetapi sebaliknya, terkadang seseorang datang kepada suatu majelis ilmu, di dalamnya tidak mendapatkan bimbingan, sebaliknya yang adalah penyesatan. Na'udzubillahi min dzalik. Bukankah iblis adalah alim minal ulama yang bernama Azazil sebagai gelar kehormatan karena mendapatkan ilmunya para malaikat, tetapi kemudian dikeluarkan dari barisan malaikat dan gelar keilmuannya pun tidak menjadi berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena persoalan ana khairun minhu. Seorang iblis merasa lebih baik daripada Sayyidina Adam. Hanya persoalan logika berpikir bahwa api lebih baik dari tanah. Persoalan materi, persoalan logika seringkali menyesatkan orang yang berilmu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi kita renungkan 4 permohonan ta'awudz dalam ajaran doa Nabi tadi. Allahumma inni a'udzubika an adillah aw udallah. Mohon perlindungan kepada Allah agar kita tidak menyesatkan atau disesatkan. Mungkin kita yang menyesatkan orang, atau jangan-jangan kita yang disesatkan oleh orang lain. Au azilla au uzallah, mungkin kita yang mendorong orang tergelincir, atau jangan-jangan kita yang didorong oleh orang lain tergelincir. Bukan persoalan fisik yang jatuh, kalau itu masih bisa diurut, masih bisa kita pijat untuk segera pulih kembali otot yang keselio. Tapi kalau kemudian yang tergelincir adalah pemikirannya, yang tergelincir adalah akidahnya, siapa yang bisa mengurutnya? Siapa yang bisa mengobatinya, memijatnya? Maka butuh penanganan yang lebih sulit dari sekedar sakit secara fisik. Au adlima au dzlamah, yang ketiga, mohon agar kita senantiasa terhindar menyesatkan orang atau disesatkan orang lain. Dengan mudah mengkafirkan orang, mudah membid'ahkan orang, yang kadang-kadang seringkali tanpa dasar keilmuan yang benar. Hanya sebatas sedikit pemahaman agamanya, lalu mudah menyesatkan orang lain. Dan yang terakhir, yang keempat, ajhala au yujhala. Kita membodohkan orang
atau kita dibodohi oleh orang lain. Semoga kita seluruhnya, keluarga kita, sanak famili kita, anak temurun kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perkenankan pada kesempatan yang terbaik ini di tempat yang baik bersama orang-orang yang baik, semoga niat kita dijaga dalam kebaikan dan kita dipandang oleh Allah yang Maha Baik sebagai golongan orang-orang yang baik. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari berbagai unsur. Maka lengkaplah ketika syariah ajaran baginda Nabi Muhammad ini sangat lengkap untuk disediakan sebagai jalan penghambaan beribadah. Allah ciptakan kita penglihatan mata, maka ada ibadah melalui melihat, membaca Al-Quran. Allah ciptakan pendengaran, maka dengan mendengarkan, menyimak hal yang bermanfaat menjadi nilai ibadah. Allah ciptakan lisan, maka ketika seseorang berzikir membaca Al-Quran, di sanalah ada nilai pahalanya. Begitu juga ketika Allah ciptakan pikiran, ketika seseorang merenung, berfikir, bahkan ada perintah afala ta'qilun, afala tatafakkarun, sebagai motivasi agar kita beribadah pikiran. Renungkanlah setiap ayatnya, baik ayat Al-Kauniyah maupun ayat Al-Quraniyah. Begitu juga Allah ciptakan hati, perasaan, maka ada ibadah yang bernama perasaan, ibadah membahagiakan orang lain, ibadah berprasangka baik pada Rabbul Alamin, ibadah berprasangka baik kepada orang-orang mukmin. Dan ada juga ibadah yang dilengkapi dengan gerakan tubuh fisik, bahkan ada ibadah yang dilakukan dengan diam. Lengkap Allah menciptakan untuk syariat Nabi Muhammad ini. Anda diam di masjid dengan menghindarkan diri Anda, tubuh ini, agar tidak bermaksiat kepada Allah adalah ibadah. Jadi ibadah itu tidak hanya beramal, tapi menghindar dari suatu keburukan adalah ibadah. Saya niat iktikaf di masjid karena Allah. Saya niat iktikaf di masjid untuk tidak berjalan ke tempat maksiat, untuk tidak berbicara maksiat, untuk tidak mendengarkan maksiat, untuk tidak berkumpul dengan orang-orang yang berbuat maksiat. Maka diamnya kita adalah ibadah. Alhamdulillah. Apalagi kalau kemudian dilengkapi dengan salat tasbih, di mana salat ini adalah salat yang merupakan hadiah dari baginda Nabi kepada pamandanya tercinta Sayyidina Abbas. Anda perhatikan seorang anak ketika memberikan hadiah kepada orang tuanya, anak yang sangat menghargai jasa orang tua pasti akan mempersiapkan yang terbaik. Seseorang yang bekerja di tempat jauh akan pulang kampung, bekerja di tempat yang terjauh akan kembali ke pulang kampung ke Banyuwangi, maka dia berpikir, apa hadiah terbaik saya untuk orang tua saya? Begitulah rata-rata anak yang masih memiliki rasa cinta dan penghormatan kepada orang tuanya. Kita tidak berbicara anak yang durhaka, kita tidak berbicara anak yang tersibukkan dengan urusan pekerjaan duniawinya sehingga melupakan orang tuanya, bahkan menyiksa orang tuanya dengan kerinduan. Kita berbicara anak yang masih diberi bimbingan hidayah taufik oleh Allah untuk menghormati orang tuanya, mencintai orang tuanya, pulang kampung ingin membahagiakan orang tuanya, walaupun dalam setahun hanya berapa hari saja. Nah, anak yang semacam ini pasti akan memberikan hadiah istimewa. Demikianlah baginda Nabi sebagai keponakan, pada posisi anak akan pasti memberikan hadiah terbaik untuk pamandanya dalam posisi orang tua. Sayyidina Abbas meskipun tidak seberapa jauh jarak usia beliau, tetapi tetap adalah paman. Kemudian ditawari oleh baginda Nabi suatu amalan yang istimewa, salat tasbih. Bahkan Nabi terkesan setengah memaksa, kalau tidak benar-benar maksa. Wahai amman Nabi, disebutnya dengan nama gelar paman Nabi. Ini pasti ada yang istimewa. Berbeda ketika seandainya Nabi, wahai pamannya Muhammad, pasti ada urusan pribadi. Tapi ketika pamannya Nabi, pamannya Rasulullah,
Ini bukan urusan biasa, ini bukan urusan nasab, bukan urusan genetik, tapi urusan siapa bernisbat kepada siapa. Pamannya Rasulullah. Berarti persoalan keimanan, persoalan syafaat kelak yang akan diberikan pada hari kiamat. Berkenankah engkau salat? Dijelaskan oleh Nabi salatnya, membaca tasbih subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar 15 kali, 10 kali, 10 kali, setiap rakaat 75 kali, total 4 rakaat dengan 2 kali salam 300 kali. Kemudian dianjurkan setiap hari. Jika tidak bisa, 1 pekan 1 kali. Jika juga tidak berkesempatan, 1 bulan 1 kali. Masih juga tidak berkesempatan, 1 tahun 1 kali. Dan masih juga tidak berkesempatan seumur hidup 1 kali. Kok koyo iya makso? Berarti ada yang istimewa. Nah, maka berbahagialah ketika kita ditakdir oleh Allah bisa sholat tasbih misalkan. Ini entah programnya, ada program sholat tasbih ini. Luar biasa. Maka kita memposisikan mendapatkan hadiah dari Nabi pada posisi sebagaimana Sayyidina Abbas. Berbahagialah Anda yang terpilih untuk sholat tasbih, karena di situ ada kalimat yang menunjukkan Anda mendaftarkan diri sebagai orang-orang yang dikenal di langit. Karena bacaan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar ini akan diperkenalkan cahayanya menuju arsy Allah. Berkeliling, berkonvoi di sana, memperdengarkan bacaannya, bahkan si pemiliknya, saya adalah milik amalan fulan bin fulan. Betapa bahagianya. Maka jangan heran ketika ada orang yang tidak terkenal di bumi tapi terkenal di langit. Dari mana? Dari komunikasi batinnya melalui zikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sedikit saya bercerita tentang zikir ini. Ada sebagian masyarakat yang terbiasa sebelum adzan membaca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian datang orang yang baru mengenal agama, bid'ah, sesat, menambah-nambahi adzan. Yang ini sudah tradisi dari guru-gurunya dia pertahankan. Yang sana karena baru semangat agamanya, baru dapat ilmu, langsung diamalkan. Padahal sederhana persoalannya. Kadang-kadang hanya persoalan mikrofon. Bacanya pakai mikrofon. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu akbar, Allahu akbar. Hanya itu saja. Kalau dia cerdas, setingkat lebih baik. Kerukunan antara ukhuwah Islamiyahnya tetap terjaga, tapi dia turunkan volume semangatnya. Yang sudah tradisi membiasakan bacaan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, tidak perlu menghentikan bacaannya, tapi cukup memindahkan mikrofonnya saja. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi enggak kedengaran ke mikrofon. Begitu masuk mikrofon, Allahu akbar, Allahu akbar, tetap syiar adanya utuh. Kenapa Anda baca itu? Saya zikir. Apa salahnya saya baca zikir? Saya baca bismillah, apa salahnya saya baca bismillah? Tidak menambah adzan, tapi sebelum adzan saya zikir dulu. Zikir ditambah zikir, karena adzan juga zikir. Ini kalau orang berilmu. Tapi kalau orang tidak memahami makna toleransi tentang tradisi keilmuan ini, yang sana ngotot, gak boleh nambah bid'ah, itu dhalalah. Yang sini pokoknya dari guru saya, pokoknya. Akhirnya gelut gara-gara subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, ini persoalan yang kita hadapi sehari-hari. Kadang masalah seperti itu, masalah teknisnya saja, bukan masalah prinsipnya. Kemudian pada akhirnya amal kita tergerogoti oleh perpecahan. Amal kita terhapus oleh perbedaan yang mengarah pada permusuhan, yang seringkali tidak prinsip. Kenapa?
karena keilmuan kita semakin menurun kualitasnya. La haula wala quwata illa billahil azim. Coba kita lihat bagaimana Imamuna Asy-Syafi'i bisa menghargai pendapatnya Imam Abu Hanifah An-Nu'man radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Padahal sudah wafat beliau, Imam Syafi'i berkunjung ziarah ke masjidnya. Di sebelah sana ada makamnya Imam Abu Hanifah. Beliau salat subuh tidak pakai kunut. Tiba-tiba orang yang bermakmum tanya, "Anda Asy-Syafi'i?" "Iya, saya Muhammad bin Asy-Syafi'i." "Anda yang berpendapat bahwa kalau subuh harus kunut sebagai sunnah muakkadah?" "Iya." "Bahkan ketika meninggalkannya harus sujud sahwi?" "Iya." "Mengapa Anda tinggalkan fatwa Anda?" "Saya menghormati sahibu hadzal maqam." Ini pemilik kuburan ini. Imam Abu Hanifah yang sudah wafat dihormati fatwanya oleh beliau. Ketika beliau berkunjung berziarah ke masjid di dekat makamnya Imam Abu Hanifah, beliau menanggalkan fatwanya demi menghargai toleransi perbedaan fatwa. Hari ini akeh wong gelut krono fatwa. Kenapa? Karena tasamuhnya kita, toleransi kita dalam memahami keilmuan sudah pada tingkat fanatik yang salah. Fanatisme yang mengarah kepada fanatisme buta. Semoga kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki ukhuwah ini, untuk mempererat kembali kesatuan umat ini sehingga menemukan kembali kejayaannya. Amin ya rabbal alamin. Kalau tidak, maka dikhawatirkan ada kelompok yang setengah-setengah. Amal baiknya ada, amal buruknya juga banyak. Maka kelompok ini akan disebut kelak pada hari kiamat sebagai Ashabul A'raf. Di dalam Al-Quran akan terjadi satu peristiwa sebelumnya. Sebelum saya ceritakan siapa Ashabul A'raf, wa nada ashabul jannati ashaban nar. Penduduk negeri surga akan memanggil penduduk ahli neraka. Ini ulama memberikan beberapa komentar. Ada yang mengatakan secara lisanul hal penduduk surga itu seolah-olah menegur penduduk neraka. Tetapi ada yang mengatakan hakikian, benar, penduduk surga akan memanggil-manggil penduduk neraka. Allah sampaikan suaranya sehingga terdengar kepada penduduk neraka yang ada di dalam jurang neraka, meskipun beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun jaraknya. Tapi Allah sampaikan suara itu. Apa yang disampaikan penduduk surga kepada penduduk neraka? Hal qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Sungguh kami telah menjumpai janji Tuhan kami berupa surga, berupa kenikmatan surga. Apakah kalian jumpai janji Allah kepada kalian wahai penduduk neraka? Maka dijawab oleh penduduk neraka, qalu na'am, iya, kami mendapatkan siksa sebagai ancaman janji Allah kepada kami yang durhaka. Kemudian ada petugas bagian penyeru, al-la'natullah 'alal zalimin, bahwa laknat Allah atas orang-orang yang aniaya. Ini menunjukkan bahwa siksaan neraka tidak hanya sebatas fisik tapi juga psikologis. Sudah terbakar, tersiksa, dicincang, dipanaskan, disiram timah, di berbagai macam azab neraka, masih kemudian dikata-katai dengan perkataan yang kasar, laknatullah 'alal zalimin. Sudah menderita secara fisik, masih ditambah secara kejiwaan. Maka tidak ada orang yang afiat di dalam neraka. Ketika kita berdoa, ya Allah, as'alukal afwa wal afiyah, aku mohon ampunan dan afiat. Ini berarti kita minta surga. Kenapa? Karena di neraka tidak ada orang yang afiat. Orang yang afiat semuanya ada di surga. Maka kalau minta yang lengkap, ya Allah, sehat wal afiat. Kenapa? Kalau sehat saja, mata bisa melihat tapi melihatnya maksiat. Nah, ini sehat saja. Tapi kalau sehat wal afiat, mata bisa melihat, yang dilihat kebaikan. Telinga bisa mendengar, yang didengar kebaikan.
Lisan bisa berucap, yang diucapkan kebaikan. Ini sehat wal afiat. Semoga kita sehat wal afiat. Yang terakhir, ini bagian akhir, bahwa nanti setelah penduduk surga menyampaikan kepada penduduk neraka dan dijawab oleh penduduk neraka, kemudian ada suara panggilan untuk penduduk neraka, laknatullah 'alal zalimin. Di sana ada satu hijab pembatas, ya, antara surga dan neraka. Disebutnya oleh para ulama ahli tafsir surul jannah, semacam bentengnya surga atau temboknya surga, tapi ini tempat yang luas. Al-A'raf namanya, dan ada penghuninya. Siapakah penghuni Al-A'raf? Amalnya tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan rahmat Allah ke surga, tetapi juga tidak bisa dimasukkan ke dalam neraka. Nah, ini orang yang setengah-setengah ini lambat masuk surga, ya. Setiap kali dia melihat orang ke surga, ada tanda-tanda ini mau ke surga, ini seperti ini. Wajahnya wajah orang surga. Salamun alaikum, salamun alaikum. Kata orang Madura, kaderui. Nangale kancana masuk surga, kaderui, tronoroa. Setiap kali ada orang, ini tandanya, ini ada cahaya, ada aura kebaikan. Salamun alaikum. Ada keinginan. Kemudian oleh Allah dipalingkan wajahnya untuk melihat neraka. Maka ketika melihat neraka, la taj'alna ma'al qaumidz zalimin. Jangan kumpulkan kami, jangan jadikan kami bersama orang-orang yang zalim di neraka ini, ya Allah. Setelah selesai penduduk surga masuk surga, sampai yang bagian terakhir pun masuk surga, dan ahli neraka di sisi neraka, dalam neraka, maka kemudian Allah bertanya kepada ashabul a'raf, penduduk al-a'raf, apakah dugaan kalian? Apa yang akan aku lakukan untuk kalian? Ya Allah, rahmatmu ya Allah, rahmatmu ya Allah. Nah, menurut ulama ahli tafsir, kenapa Allah kemudian meletakkan rasa ingin kepada mereka ashabul a'raf ketika menyaksikan orang surga masuk surga? Ini pertanda kebaikan. Maka ketika seseorang masih ada di dalam hatinya keinginan berbuat baik, ingin menjadi orang baik, jangan bunuh perasaan itu, tumbuhkan, terus pupuk, karena itu masih ada harapan kebaikan. Ashabul A'raf diampuni oleh Allah dosanya, aku ampuni kalian karena kalian masih berharap rahmatku, dan dipersilahkan masuk surga. Ya, meskipun keri-keri. Kenapa? Ya memang sudah dia itu bermasalah amal ibadahnya. Ya, tetapi kita jangan berharap menjadi ashabul a'raf. Tapi bagaimana kita menjadi awwalun as-sabiqun ke dalam surga Allah. Di shaf pertama bersama baginda Nabi sebelum umat yang lain. Amin ya rabbal alamin. Karena penduduk Al-A'raf ini adalah penduduk yang masih dikatakan ada beberapa kekurangan. Jangan jadi orang yang setengah-setengah. Pupuklah rasa kerinduan kepada kebaikan. Dan ketika melihat keburukan, masih ada rasa enggan, terus tumbuhkan keengganan itu. Sehingga kita berpaling dan berpaling. Dan mudah-mudahan kita dicabut oleh Allah perasaan senang kepada maksiat. Salah satu caranya untuk mencabut kemaksiatan dalam diri kita, ketika kita sedang bermunajat kepada Allah, ada cinta yang tidak bisa digambarkan perasaannya, cinta yang membuat seseorang itu kemudian takut tidak mendapatkan ridhonya Allah. Saya berbuat demikian, takut tidak diridhoi oleh Allah. Ini yang akan mencabut kemaksiatan dalam diri seorang. Yang kedua adalah rasa takut yang luar biasa, menggelisahkan. Ketika dia hendak melakukan kemaksiatan, takut gelisah. Maka ini akan mencabut kemaksiatan dalam dirinya. Semoga kita dianugerahi rasa cinta yang luar biasa dan rasa takut yang menggelisahkan, sehingga kita enggan berbuat maksiat. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah,
ya Rabbal Alamin. Di penghujung Ramadan ini, menjelang akhir dari bulan Ramadan ini, madrasah Ramadan ini, luluskan kami. Ja'alallahu ayyakum minal a'idina wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita semua orang-orang yang bertitel lulus dari madrasah Ramadan dengan gelar Al-A'idin wal Faizin, kembali bersih, mendapatkan ampunan dari segala apa yang kita lakukan, dosa-dosa kita, kedurhakaan kita, kemaksiatan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita seolah terlahir dari rahim ibunda kita, bersih tak bernoda. Semoga Allah jadikan kita minal faizin, orang yang beruntung, binailil jannati, dengan memperoleh surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik wa atubu ilaik wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga ada manfaat dan keberkahannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Al-afwa minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.